Halo semua, jumpa lagi dengan saya Angela di sini. Gimana kabar kalian? Semoga senantiasa dan selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang salah satu tradisi selamatan dalam tradisi Jawa ya. Dalam hal ini saya akan berbagi pengetahuan tentang manfaat bancaan weton. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita sebagai generasi penerus leluhur Nusantara ya, supaya kita bisa lebih paham dan lebih mengetahui tentang tradisi-tradisi dalam kebudayaan Jawa, dan supaya nantinya kelak anak cucu kita pun juga bisa mengetahui tentang keberaneka-ragaman kebudayaan dalam tradisi Jawa seperti itu. Nah, jadi Jawa itu kan merupakan sebuah pulau yang menyimpan berbagai tradisi ya, keberaneka-ragaman budaya gitu. Nah, salah satu contohnya itu ya upacara-upacara tradisional yang bisa kita lihat sampai saat ini, itu salah satunya adalah bancaan weton ya, atau selamatan gitu, selamatan weton hari kelahiran gitu. Nah, bancaan weton ini dilaksanakan sesuai dengan penanggalan Jawa dan tepat saat di hari weton kelahiran kita gitu. Jadi weton ini sendiri merupakan gabungan siklus kalender matahari dengan sistem penanggalan Jawa seperti itu. Siklus ini sendiri berlangsung selama 5 hari ya. Jadi mengikuti tradisi Jawa, setidaknya seseorang dibuatkan bancaan weton itu paling enggak sekali dalam seumur hidupnya gitu. Tapi ada juga pendapat lain itu yang menyebutkan ya setidaknya dilakukan setahun sekali seperti itu ya. Nah, tergantung dari situasi dan kondisi gitu ya. Gitu. Nah, dalam tradisi Jawa ini sendiri, saat bayi memasuki usia selapanan atau 18 gitu ya, atau 35 hari, nah, maka bayi tersebut akan diselamati atau dibancai gitu ya, sesuai dengan hari weton kelahirannya gitu. Karena masyarakat Jawa itu meyakini bahwa dengan diselamati atau dibancai weton itu, maka kehidupan anak tersebut akan lebih terkendali gitu ya, akan lebih terarah gitu, karena diemong atau diasuh oleh dalam tanda kutip itu sang pamomongnya gitu, bisa dibilang seperti itu. Jadi dalam masyarakat Jawa ini meyakini bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini itu Tuhan telah memberikan atau mengutus pamomong atau penjaga gaib gitu istilahnya ya. Nah, itu untuk mengarahkan manusia mulai sejak masih bayi hingga dewasa kelak gitu. Jadi mengarahkan ke hal-hal yang positif gitu ya, supaya yang diemong ini itu nantinya akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang gitu. Nah, namun di sini terkadang itu tidak jarang antara sang pamomong ini dengan yang diemong atau yang diasuh ini itu seringkali itu energinya nggak sinkron gitu ya, atau tidak selaras gitu, atau bisa dibilang belum selaras gitu ya, karena sang pamomong ini gitu ya, itu menginginkan yang diasuh atau yang diemong ini kan melakukan hal-hal yang baik gitu ya, mengarahkan ke arah yang kebaikan, kepositifan gitu ya, supaya apa? Supaya terhindar dari
hal-hal yang negatif itu, atau keangkaran murkaan yang nantinya akan merugikan diri sendiri gitu ya, yang karena kalau misalkan kita kita itu hidup tidak selaras dengan energi dari sang pengasuh kita atau sang pamomong kita, itu kita cenderung apa atau terkadang kita itu kan seringkali sebagai yang diemong gitu ya, itu kan lebih menuruti hawa nafsu keduniawian gitu kan, atau sakar PDW gitu. Nah, akibatnya banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita gitu. Kalau kita tidak mengindahkan atau mengabaikan tuntunan dalam diri kita, yaitu melalui sang pamomong kita itu tadi gitu. Karena sang pamomong kita ini kan mengarahkan atau membimbing itu ke arah yang hal-hal yang positif gitu, melakukan kebaikan gitu ya, memperbanyak amal baik dan sebagainya seperti itu, supaya tujuannya supaya hidup kita itu terhindar atau paling tidak kita bisa meminimalisir masalah-masalah atau keburukan-keburukan atau kesialan-kesialan yang terjadi dalam hidup kita gitu. Jadi intinya tujuannya seperti itu gitu loh. Jadi salah satu manfaat daripada bacaan weton ini, nah itu adalah untuk menyelaraskan energi kita dengan energi dari sang pamomong kita gitu loh. Dengan demikian daya kekuatan dari sang pamomong itu akan menjadi lebih powerful ya, lebih powerful dan maksimal gitu dalam membimbing kita, mengarahkan kita, menuntun kita ke arah yang lebih baik gitu loh. Dan bahkan tanpa kita sadari itu mampu melindungi kita dari mara bahaya yang akan terjadi gitu. Jadi daya kekuatan dalam diri kita itu akan menjadi lebih powerful gitu. Jadi sehingga secara lahir dan batin itu akan mencapai keseimbangan hidup, kemudian keteraturan hidup, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan dan keberlimpahan itu yang akan kita dapatkan gitu ketika energi kita ini selaras dengan energi dari sang pamomong kita gitu, atau bahasa kerennya itu higher self kita gitu. Jadi kita itu sebenarnya ada guru pembimbing dalam diri kita sendiri gitu, tanpa kita harus mencari kesana kemari. Itu sebenarnya kalau kita itu tidak mengabaikan tuntunan dalam hati itu, insya Allah hidup kita akan lebih tertata gitu ya, akan lebih tentram, akan lebih damai seperti itu ya kan. Nah terkadang karena kita itu lebih mengacu atau lebih memperhatikan manipulasi dari pikiran-pikiran yang datang silih berganti gitu ya, yang terkadang kita memikirkan hal-hal yang menuruti ego, menuruti hawa nafsu gitu kan, sehingga akhirnya dengan pikiran-pikiran negatif yang datang dalam pikiran kita itu men-trigger kita itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan seperti itu. Jadi itulah gunanya kita harus mempunyai pembimbing yang baik, pembimbing yang sejati gitu ya. Itu adalah dia sang pamomong kita gitu, yang memang atas izin Gusti Allah itu memang diperkenankan untuk mendampingi kita bahkan sejak dari kita masih bayi sampai kelak nanti kita meninggalkan dunia ini gitu loh. Nah tergantung bagaimana cara kita mendayagunakan kekuatan sang pamomong dalam diri kita untuk mencapai keadaan di mana kita itu mencapai ketentraman, ketenangan dan kedamaian batin gitu. Nah, kalau kita sudah mencapai ketenangan, ketentraman dan kedamaian batin, itu kan berarti kita sudah intinya sudah dalam level atau taraf kita tidak memikirkan kehidupan duniawi lagi gitu kan. Nah, sementara untuk pada umumnya itu kan orang-orang saat ini itu kan mereka karena
banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi gitu menurut versi mereka gitu ya. Jadi mereka menginginkan atau berlomba-lomba itu mencapai apa ya kebebasan finansial, namun dengan cara yang salah sebenarnya gitu kan. Mereka terlalu memikirkan hal-hal duniawi tanpa mereka sadari mereka telah mengabaikan anjuran, bimbingan dan nasihat-nasihat melalui batin, melalui rasa sejati, melalui hati nurani kita itu terkadang kita mengabaikan. Nah, sebenarnya Sang Pamomong ini kan berkomunikasi itu kan lewat batin ya, lewat rasa sejati, lewat hati nurani kita. Terkadang kita mau melakukan perbuatan apa itu kan sudah ada apa ya alarm dalam diri gitu kan. Kalau itu perbuatan baik eh, hati kita secara otomatis akan merasa tenang, akan merasa ketenangan, akan merasakan ketenangan dan kedamaian seperti itu. Tapi ketika kita melakukan hal-hal yang hanya menuruti ego gitu ya, menuruti nafsu duniawi, itu terkadang kan hati kita merasa sebenarnya sudah ada alarm gitu, itu adalah sesuatu hal yang salah gitu. Tapi terkadang kita mengabaikan akan hal itu gitu loh, karena kita lebih cenderung atau kita lebih didominasi dengan nafsu-nafsu keduniawian kita gitu. Makanya tujuan dari bacaan weton itu salah satunya itu ya supaya kita salah satunya ya itu supaya energi kita itu bisa selaras dengan energi dari Sang Pamomong kita gitu. Nah, dengan harapan kalau sudah selaras itu kita akan menjadi apa ya manusia yang bijak gitu ya, manusia yang bisa berpikir lebih jernih dalam menyikapi setiap situasi dan kondisi yang atau permasalahan yang dihadirkan dalam kehidupan kita seperti itu. Nah, lalu apa saja sih Ubo Rampe dalam pelaksanaan bacaan weton ini gitu kan? Ada yang tanya seperti itu. Ubo Rampenya itu apa aja sih gitu. Nah, dalam bacaan weton komplit ya, yang komplit dalam tradisi Jawa itu adalah dengan membuat tumpeng. Ya, biasanya tumpengnya itu tumpeng nasi putih gitu ya, tumpeng dibuat tumpeng gitu ya. Nah, kemudian dengan berbagai macam lauk itu seperti ayam. Nah, di sini ayamnya tuh biasanya ayam kampung gitu ya. Itu biasanya diungkep gitu ya. Terus kemudian ada tempe, tahu gitu, terus ada telur rebus gitu. Biasanya pakainya telurnya telur Jawa juga ya, telur Jawa gitu yang kecil-kecil putih itu gitu. Tapi ada juga yang pakai telur ayam biasa seperti itu. Nah, kemudian ada sayuran rebus juga, itu seperti bayam, kemudian kacang panjang gitu ya. Terus ada juga yang kasih wortel gitu ya. Gitu. Jadi sayuran rebus lah seperti itu. Biasanya disesuaikan dengan tradisi di wilayah masing-masing karena di Pulau Jawa ini kan banyak daerah ya. Jadi masing-masing daerah itu biasanya juga beda beda dalam hal membuat tumpengannya itu beda gitu. Namun tujuannya sama gitu. Nah, terus kemudian juga ada buah-buahan gitu ya. Ada pisangnya biasanya pisang rojo, kemudian ada buah nanas gitu, apel, jeruk ya seperti itu buah-buahan gitu. Nah, kemudian ditambahkan jajanan pasar gitu. Jadi jajanan pasar ini jajanan pasar tradisional gitu ya. Itu biasa didapat di pasar-pasar tradisional. Jadi misalkan panjenengan mau bikin bacaan weton gitu ya, mau cari jajan pasar gitu, datang aja ke pasar tradisional, nanti penjualnya udah tahu untuk tumpengan weton gitu. Biasanya mereka sudah paham seperti itu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa klik link konten YouTube saya yang ada di bawah deskripsi video ya. Jadi panjenengan bisa tahu apa saja yang harus dipersiapkan dalam bacaan weton komplit dalam tradisi Jawa gitu. Namun ada juga sih yang hanya nyelameti weton atau bancai weton itu hanya dengan membuat bubur abang putih gitu. Jadi bubur abang putih itu ya bubur abangnya itu dari campuran gula Jawa gitu ya sama santan gitu. Nah, terus
Untuk bubur putihnya juga karena semua bubur kan itu bahan dasarnya terbuat dari beras gitu ya, dibuat bubur gitu ya, harus kemudian diberi santan. Nah, cuman bedanya kalau yang bubur abang ini pakainya gula Jawa, dikasih gula Jawa jadi warnanya kecoklatan gitu. Jadi itu bubur abang putih, itu simbol dari getih putih dari Bopo dan getih abang dari ibu gitu ya. Jadi simbolnya seperti itu. Ada juga yang memaknai itu simbol dari Bopo Angkoso dan Ibu Bumi atau Ibu Pertiwi seperti itu. Nah, jadi untuk bacaan weton ini atau selamatan weton ini itu pada intinya itu yang terutama adalah ucapan rasa syukur itu kepada Gusti Allah ya, karena atas rahmat dan keberkahan yang telah diberikan kepada seseorang yang sedang dibancai wetonnya gitu, dan juga sekaligus sebagai permohonan gitu ya kepada Gusti Allah yang menciptakan kita gitu. Jadi supaya agar orang yang diselamati atau yang dibancai weton ini diberikan keselamatan, diberikan kesuksesan, diberikan keberlimpahan, kedamaian dan ketentraman dalam kehidupannya gitu ya, melalui penyelarasan energi orang tersebut dengan energi dari sang pamomongnya gitu, sehingga dampaknya atau efeknya itu banyak hal-hal baik dan positif yang akan datang dalam kehidupannya seperti itu. Jadi sekian dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk panjenengan semua, untuk kita semua dalam memahami dan nguri-nguri budaya Jawa gitu ya, karena kita ini adalah para generasi penerus Nusantara yang harus melestarikan tradisi-tradisi leluhur kita gitu. Jadi bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak melupakan leluhur atau nenek moyangnya, kan seperti itu ya. So semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya gitu ya. Saling terhubung dalam doa. Semoga panjenengan selalu sehat, bahagia, sejahtera, penuh dengan keberlimpahan.